COVID-19. Anak bangsa hadir karena aku cinta Indonesia. Tentang diantara COVID-19, asap gas beracun, pandemi, wabah mendunia. Sumber pandemi yaitu berasal dari ekor komet yang mengeluarkan asap gas beracun. Si komet berlarian ke sana kemari di jagat raya karena komet ingin berusaha mempunyai kekuatan daya magnet sendiri yang tadinya panjang punya ekor dan mengeluarkan asap gas beracun akan berusaha menjadi bulat punya kutub utara selatan dan bisa menetap seperti planet-planet yang lainnya. Si komet dalam bahasa Jawa mengatakan lintang kemukus ngalih selap mau entah kemana, larinya semau gue. Kalau si komet lari pasti dekat bumi, niscaya asap akan masuk ke dalam atmosfer, ke dalam lapisan atmosfer. Dan setelah berada di dalam lapisan atmosfer, asap gas beracun akan ditarik oleh kekuatan daya magnet bumi, dan asap gas beracun akan ada di permukaan bumi berbaur dengan udara yang kita hirup. Kalau si komet lari pas dekat negara Cina, maka negara Cina akan terpapar pandemi duluan, dan di sepanjang negara-negara yang berada di daerah lintang utara akan mudah terpapar karena bumi berputar pada sumbunya atau porosnya. Dalam waktu sehari semalam akan sampai pada titik semula, umpama Greenwich sampai Greenwich lagi. Menurut peneliti di zaman long ago, kalau jenis serangga yaitu lalat dan nyamuk tidak mati, bagi tubuh manusia masih akan aman. Jadi yang dimatikan kan orang-orang tertentu. Yakin ini buminya Allah, ini nyawanya Allah, keselamatan ada di tangan Allah, kehendaknya akan tetap kehendaknya, dan siapa yang bisa menghalangi. Kalau memang Allah tidak berkehendak, semua pasti tidak akan terjadi. Semoga mudah-mudahan banyak turun hujan, biar gas beracun cepat-cepat turun ke tanah. Instruksi pemerintah sangat baik, yang penting cuci tangan dan pakai masker. Soal pandemi atau wabah mendunia di Indonesia karena dibawa oleh pergerakan angin muson, yaitu angin pembawa hujan yang datang dari Asia Tenggara bergerak menuju ke benua Australia. Tapi belum sampai di benua Australia, hujan sudah banyak yang jatuh di perjalanan, umpama dari Thailand, Vietnam, Kamboja, Laut Cina Selatan, Malaysia, Bangka Belitung, Jawa, Nusa Tenggara. Sampai di Nusa Tenggara saja hujan sudah tinggal sedikit, maka Nusa Tenggara tanahnya akan kekeringan. Apalagi sampai di benua Australia, hujan sudah habis, yang kena cuma pantai-pantainya saja. Maka yang bisa tumbuh pepohonan cuma pantai-pantainya saja, ke tengah padang rumput, terus ke tengah lagi padang pasir. Lah nanti di benua Australia angin muson lamanya 6 bulan. Entah kemana saja itu angin muson, kok sampai 6 bulan. Mungkin di benua Australia ada pusarannya. Hal itu sebenarnya yang perlu dipelajari oleh kita. Setelah 6 bulan di benua Australia, angin muson kembali lagi menuju ke Asia Tenggara lewat Indonesia lagi, tapi sudah tidak membawa hujan, cuma angin saja. Lah datanglah musim kemarau. Jadi di Indonesia ada 2 musim, penghujan dan kemarau, karena pergerakan angin muson yang bergerak balik mudik dari Asia Tenggara bergerak menuju benua Australia. Lah kapan dan pada bulan apa
angin muson tiba di Indonesia. Saya tahu kok, biar Jakarta siap tanggap darurat untuk korban banjir, biar yang tidak selalu dituduh penyebab banjir adalah Puncak Bogor, Ciliwung. Padahal Puncak Bogor, Ciliwung cuma menjalankan tugas. Ada air besar dialirkan ke dataran rendah Jakarta, ada air kecil juga dialirkan ke dataran rendah Jakarta. Itu kan banjir tahunan, setiap tahunnya pasti akan datang. Tidak cuma mengandalkan penataan kota yang diseriusin, keberadaan angin muson juga dipelajari. Apalagi rombongan-rombongan pencari solusi datang ke negara tetangga, menanyakan bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tidak impor beras. Jelas di negara tetangga curah hujan lebih sangat tinggi kalau dibandingkan di provinsi Nusa Tenggara, jadi tanahnya akan lebih sangat subur. Untuk Indonesia ada solusinya, alat untuk mengeruk kekayaan tanah dan air. Saya tahu kok, biar Indonesia tidak carut marut. Bagaimana tidak carut marut? Yang menjadi budak di Arab Saudi 30.000 orang, di negara-negara lainnya juga 30.000, di negara sekecil Malaysia 30.000. Padahal negara Indonesia kan milik bangsa, tetapi mengapa bangsa kok seperti tidak memiliki cara mencari rupiah keluar sana ke negara yang lebih kecil, sedangkan in some part of Java and in Sumatra lot with many mountain and volcano, itu kan sudah merupakan lumbung padi. Tetapi mengapa bangsa harus mati kelaparan di dalam lumbung padi sendiri? Kan tidak mutu namanya. Buka YouTube aku yang terdahulu dengan judul Semangat Orang Tua untuk Membela Bangsa. Berbagai persoalan bangsa saya tahu cara untuk mengatasinya dan menata Indonesia ke depan menuju ke arah yang lebih baik. Ada cenderung, jadi ada suatu dorongan dari dalam yang sangat kuat untuk mendapatkan suatu keberhasilan bagi bangsa ini. Masukan dari Ibu Siti Aminah, Desa Jelangperang RT 12, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Wis, tak ora assalamualaikum.